ini dari kelompok 6 izin ingin mempresentasikan sebuah kerajaan atau kesultanan Islam Tidore. Ditugaskan oleh sejarah. Sebelumnya, ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Febrian. Perkenalkan, nama saya Bagas Haryanto. Perkenalkan, saya Davan Rapli. Perkenalkan, nama saya Kaleng Al-Huda Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Hafizah Herani. Baik, sebelum kita memulai apa itu Kesultanan Tidore, akan dibacakan identitasnya nih oleh Bagas Haryanto. Ya, identitas Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam di Maluku Utara, Pulau Tidore dan sekitarnya, dengan penduduk suku Tidore beretnis Melanesia atau ras Melanesia asli. Letaknya itu di ujung utara Pulau Halmahera, berbatasan dengan Maluku Utara dan Papua Barat. Masyarakat Tidore umumnya beragama Islam, terbukti dari banyaknya masjid dan surau serta praktis keagamaan Islam yang mengakar bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari adalah bahasa Tidore atau rantai bahasa Halmahera Utara, cabang Ternate sampai Tidore. Kebudayaan Tidore bercorek Islam, adat istiadat dan struktur sosialnya. Misalnya itu pengurus agama pengadakan mirip goa atau majelis taklim tradisional. Berkembang dari warisan kesultanan, Islam berperan sentral dalam identitas Tidore. Sejak raja pertama memeluk Islam hingga sekarang tetap dijadikan dasar norma sosial. Saya kembalikan kepada Febri. Oleh Bagas Haryanto, saya sendiri akan membacakan peta lokasi kota Tidore. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah yaitu 1.550,37 km persegi, yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia setelah kota Palangkaraya dan Hanoi. Secara de facto, kota ini berpusat pemerintah di Kelurahan Soasiu yang terletak di Pulau Tidore. Di wilayah administratif Kota Tidore, kepulauan tepatnya di Kecamatan Oba Utara, berdiri ibu kota Provinsi Maluku Utara, berada di Kelurahan Sapiti yang terletak di Pulau Halmahera. Baik, setelah mendengar penjelasan tentang lokasi petanya, akan lanjut sejarah Kerajaan Tidore yang akan dibacakan oleh rekan Rafi. Baik, saya akan membawakan sejarah tentang Kerajaan Tidore. Islam masuk ke Tidore sekitar abad ke-15 melalui pedagang dan ulama Arab serta Gujarat. Raja Tidore ke-11, Kiryati, adalah penguasa pertama yang memeluk Islam dan bergelar Sultan Jamaluddin. Sejak saat itu, Kerajaan Tidore resmi menjadi Kesultanan Islam Tidore. Kesultanan Tidore berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Indonesia. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala membuat Tidore terkenal di jalur perdagangan dunia dan menarik perhatian bangsa Eropa. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Tidore bersekutu dengan bangsa Spanyol untuk melawan Portugis yang telah menjalin hubungan dengan Ternate. Sultan Al-Mansur menjalin kerjasama dengan Spanyol dan membantu ekspedisi Gran Magalhanes yang tiba di Maluku. Pada saat Sultan Saifuddin atau abad ke-17, Tidore mengalami masa kejayaan. Dia memperkuat pemerintah Islam, memperluas wilayah hingga ke Papua Barat, dan menjaga hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga. Pada abad ke-18 muncul tokoh besar, Sultan Nuku, yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda atau VOC. Dengan bantuan negara Inggris, Sultan Nuku berhasil
mengusir VOC dari Maluku dan menyatukan Tidore, Ternate, dan beberapa wilayah lainnya dalam satu kekuatan besar. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berjuang atas nama agama dan kemerdekaan. Setelah masa kolonial berakhir, Kesultanan Tidore tetap akses secara budaya dan simbolik. Di era kemodern, Kesultanan berperan sebagai penjaga warisan sejarah dan nilai-nilai Islam di Maluku Utara. Baik, dalam sebuah penjelasan tentang sejarah tentang kerajaan Tidore. Selanjutnya akan dibacakannya raja-raja dan kebijakan yang ada di kerajaan Tidore oleh Kale Al-Huda Firmansyah. Baik, kini saya akan membacakan raja-raja dan kebijakannya. Ciri Liati alias Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 hingga 1512. Raja pertama yang memeluk Islam dan menjadikan Tidore sebagai Kesultanan Islam. Ia mendirikan masjid dan memperkenalkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Kedua, Sultan Al-Mansur pada tahun 1512 hingga 1526. Anak Jamaluddin pada tahun 1521 menjalin aliansi dengan Spanyol melawan Ternate, Portugis. Ia memimpin ekspedisi ke Papua Barat bersama penguasa petani Waigeo, menyebarkan Islam hingga wilayah Raja Ampat. Kebijakan pentingnya adalah diplomasi prolat, merdekakan konflik melawan Ternate, sekaligus memperluas kekuasaan Tidore. Yang ketiga, Sultan Saifuddin Gorontalo pada tahun 1657 hingga 1889. Ia memerintah di masa VOC kuat. Ia menolak monopoli Belanda dengan negosiasi perjanjian Spelman pada tahun 1667, mengakui kedaulatan Tidore dan mempertahankan perdagangan rempah secara terbatas. Ia memperkuat sistem Islam lokal dan menghindari konversi Kristen, menjaga tradisi kerajaan tetap Islami. Lanjut, ada Sultan Nuku atau Amir Muhammad Saifuddin pada tahun 1797 hingga 1805. Ia memimpin perlawanan bersenjata melawan Belanda. Dengan bantuan Inggris, ia menyatukan Tidore dan Ternate menjadi kekuatan besar. Pernah menaklukkan benteng-benteng VOC dan memperluas wilayah sampai Aru, Kei, dan Papua Barat. Nuku dikenal karena strateginya yang menonjolkan semangat jihad melawan penjajah, serta memberikan rumah bagi orang-orang Maluku Timur dan Papua yang mengungsi karena perang. Selanjutnya ada Sultan Asmadul Mansur Sirajuddin pada tahun 1821 hingga 1856. Ia memajukan infrastruktur kerajaan dan ia membangun istana Kesultanan Kadato Kiai modern sebagai pusat pemerintahan baru di Soyasio. Istana ini dengan arsitektur campuran gaya lokal dan melambangkan kebangkitan kembali kebesaran Tidore setelah masa konflik. Kebijakan utamanya adalah menjaga stabilitas kerajaan meski menghadapi tekanan Belanda serta menyuburkan pendidikan Islam bagi bangsawan. Nah, setelah mendengar ajaran kebijakannya, selanjutnya akan dibacakan
Sejarah peninggalan oleh Khadijah. Peninggalan. Bangunan utama pemerintah dan kediaman resmi Sultan Tidore terletak di Shawasio. Istana ini menjadi pusat kegiatan administratif dan tempat penobatan sultan. Arsitekturnya menggabungkan antara lokal Tidore, pengaruh Islam, dan gaya kolonial. Di dalam tersimpan benda-benda pusaka kerajaan seperti mahkota, tombak, jubah sultan, serta naskah hukum adat kesultanan. Sekarang, istana difungsikan sebagai museum Kesultanan Tidore, tempat menyimpan arsip, foto sejarah, dan peninggalan dinasti. 2 benteng peninggalan masa kolonial yang digunakan untuk pertahanan kesultanan. Benteng Tahula dibangun oleh Spanyol dan diperkuat kembali oleh Sultan Tidore untuk melawan serangan VOC. Lokasinya strategis di ketinggian sehingga mengawasi pelabuhan Shawasio. Benteng Tore berfungsi sebagai menara pengawasan dan tempat pasukan penjaga istana. Keduanya menjadi bukti penting strategi militer dan hubungan diplomatik Tidore dan bangsa Eropa. Sultan Nuku Muhammad Amiruddin Syah berada di Shawasio dan menjadi situs sejarah bersejarah. Sultan Nuku dikenal sebagai tokoh perlawanan Islam terhadap VOC dan pahlawan nasional Indonesia. Di sekitar kompleks makam terdapat batu nisan bergaya Arab Maluku, serta makam para bangsawan dan panglima kerajaan. Bangun pada masa Sultan Saifuddin, sekitar abad ke-17, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam di kerajaan. Arsitekturnya sederhana namun kokoh, dengan menara berbentuk 8 khas Maluku. Di dalamnya terdapat mimbar kayu, ukiran tua, dan bentuk asli dari masa kesultanan. Masjid ini masih aktif digunakan untuk sholat Jumat, pengajian, dan upacara adat Islam di Maluku. Oke, setelah melihat atau mendengar sebuah peninggalan yang ada pada Kesultanan Tidore, maka kesimpulan akan dibacakan oleh Davan Nurafli. Baik, dari kesimpulan ini saya akan membacakan. Kesultanan Islam Tidore adalah kerajaan Islam yang berpengaruh besar di kawasan timur Nusantara. Dengan sejarah panjang sejak abad ke-15, Tidore memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, perdagangan rempah, dan perlawanan terhadap penjajah. Warisan kesultanan masih hidup dalam bentuk budaya, bangunan bersejarah, dan semangat keislaman masyarakatnya. Tidore bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga bukti peradaban Islam yang kuat.